Masih bersama saya Tom Berwidodo, pakar aritmatika. Kali ini saya akan membahas tutorial ngarit yang lebih mendalam dan lebih detail, tidak sepotong-sepotong seperti di TikTok dan Instagram saya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika mengarit. Yang pertama adalah cara memilih arit, yang kedua adalah cara mengasah arit, yang ketiga adalah memilih rumput, selanjutnya adalah cara mengarit itu sendiri, dan yang selanjutnya adalah pengolahan rumput agar ternak tidak seloloten. Saya mulai dari cara memilih arit, karena penentuan ukuran arit ini sangat berpengaruh terhadap kualitas dan rasa rumput. Kontur tanah dan letak geografis rumput juga berpengaruh terhadap minat ternak dalam pengaplikasiannya sebagai bahan konsumsi. Langsung saja saya akan jelaskan cara memilih arit. Mari ikut saya langsung ke Showroom Equipment Agrikultur. Kali ini saya sedang berada di Showroom Equipment Agrikultur. Saya akan menunjukkan cara memilih arit sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Skala kontur, kontur interval, dan kemiringan lereng sangat mempengaruhi pemilihan diameter arit. Di sini saya bawa 3 sampel arit untuk kita bahas langsung di lapangan. Ketika aritmu digasir, disitulah soketmu ketar-ketir. Saat ini saya sudah berada di lapangan untuk membabat kolonjono di medan yang datar. Lingkar luar arit harus besar, gagang harus bisa menahan torsi 4 Nm agar bisa mempertahankan gaya sentripetal. Namun ketika di lereng, gunakan arit dengan lingkar luar kecil agar mudah bermanuver. Selanjutnya adalah maintenance atau ngungkal arit sesuai standar prosedur aritmatika. Untuk konfigurasi ungkal ditempelkan gelabak seperti ini. Pertama, kita harus menentukan koefisiensi gerak kinetis. Siapkan ancang-ancang, besar gaya adalah 1 Newton, sepanjang 25 cm. Gerakan harus dinamis dan presisi. Esek, esek, esek. Saya hubung semut. Perhatikan efek downforce ketika mengungkal. Ngosek terlalu cepat akan mengakibatkan arit terangkat dan gaya cengkram berkurang. Untuk performa yang maksimal, perhatikan suhu air. Jangan sampai panas, agar tangan tidak melocot. Ketika arit keungkal, disitulah suketmu kena mental. Selanjutnya adalah cara mengarit. Jadi sebelum mengarit itu kita harus survei lapangan, melakukan pemetaan wilayah. Istilahnya adalah mapping. Jadi ketika hari H, kita sudah siap dengan arit yang mana yang mau digunakan. Perlu diketahui, diameter kolonjono sangatlah besar. Untuk rumput di atas 7 mm harus memakai arit yang memiliki lingkar luar besar. Kita harus menganalisa nilai defleksi rumput jika terkena arit, agar kita tahu berapa energi kinetik pada arit tersebut. Misalnya, arit ini masanya 400 gram. Dengan kecepatan 8 meter per detik, maka energi kinetik arit tersebut adalah 12,8 Joule. Kemudian, perhatikan juga pengaruh gaya sentripetal dan momen inersia pada gerakan membabat kolonjono. Kalau torsi merupakan suatu besaran yang diperlukan untuk membuat benda berotasi pada porosnya, momen inersia adalah ukuran kelembaman suatu benda untuk berputar pada porosnya. Momen inersia pada ngarit merupakan kecenderungan arit untuk mempertahankan keadaan gerak rotasinya. Semakin jauh posisi massa arit ke lengan, semakin besar pula momen inersia pada arit tersebut. Pertama yang harus dilakukan adalah pegang arit dengan kemiringan 47 derajat. Elevasi tertinggi gagang terhadap tanah adalah 15 cm. Titik tumpu berpusat pada siku tangan kanan. Kekuatan ayunan 0,4 horsepower. Lalu pegang pada bagian batang dan hentakkan pada bagian pok-pokan. Lalu jelep. Setelah diarit, kemudian kita harus mengetahui cara safety lifting heavy load atau mengangkat gelangsing berisi rumput agar boyo tidak kecetit dan kejulinu. Saya singgung sedikit mengenai percepatan gravitasi yang nilainya tidak sama di setiap tempat. Misalnya di ekuator, percepatan gravitasinya sekitar 9,78 meter per detik kuadrat. Sedangkan di daerah kutub, sekitar 9,83 meter per detik kuadrat. Agar mudah menghitungnya, kita ambil saja percepatan gravitasi itu 10 meter per detik kuadrat. Bila ramban bermassa 50 kg, maka untuk mengangkat ramban ini setinggi 1 meter, dibutuhkan energi sebanyak 500 Joule. Oke, kita praktekkan. Buka kaki selebar bahu dan jongkok. Jangan membungkuk ya. Dan ingat, 500 Joule. Kalau mengangkat sesuai prosedur aritmatika, tubuh tidak akan cedera dan ramban terangkat dengan sempurna. Selanjutnya adalah penanganan rumput setelah dipotong, agar tidak mengurangi rasa rumput tersebut, menyebabkan kambing seloloten, tidak nafsu makan, dan bisa menyebabkan keracunan dan bahkan kematian, karena rumput tadi baru saja dirondap. Yang membuat seloloten adalah adanya objek yang menyangkut di faring dan eksofagus. Pada kambing, proses pencernaan makanan bersifat lebih kompleks, karena hewan-hewan tersebut masih harus melakukan proses memamah biak atau ruminasi. Berikut ini adalah diagram sistem pencernaan kambing. Pakan yang pertama kali ditelan melewati eksofagus dan masuk ke rumen dan bergerak ke rektikulum.
Otot-otot di dalam retikulum akan bekerja membentuk pakan menjadi bolus. Pada saat memah biak, bolus akan naik kembali ke mulut untuk dikunyah agar menjadi lebih halus. Selanjutnya perhatikan rumput, apakah habis dirondap atau tidak. Rondap sendiri adalah herbisida purna tumbuh sistemik, berbentuk larutan dalam air, berwarna kuning kemasan untuk mengendalikan gulma atau rumput liar. Intinya rondap itu mendemi. Berikut ini sudah saya jejerkan 2 buah sampel rumput, yang kanan ini terkena rondap dan yang kiri rasa original. Bisa dilihat perbedaannya. Selisih antara yang original dan yang terkena rondap adalah sekitar 0,1 mm. Bisa dilihat kan? Dan juga bisa dibedakan dari warna. Yang kiri, yang original, berwarna fresh green, dan yang kanan ini sedikit pucat, sedikit alum. Untuk ukuran di umur yang sama, yaitu akil balik atau umur yang ideal untuk diarit, rumput yang terkena rondap ini akan terlihat kecil karena mengkirut. Perbedaan selanjutnya yang paling mencolok dari rumput yang original dan rumput yang terkena rondap adalah di rasa. Rumput yang original terasa fresh sekali. Bisa kita cicipi. Fresh sekali. Berbeda dengan rumput yang terkena rondap. Kita cicipi sedikit saja. Ya, rumput yang... kok saya pusing ya? Ada. Piki. Kamu masuk, woi. Tolong iki piye iki?